Aduh, job lagi sepi nih. Kerja di Jakarta tuh memang begini, banyak saingan. Kalau kita nggak pinter-pinter cari terobosan mah kesalip terus. Jadi WO, kagak ada yang memanggil. WO tahu kan? Wedding organizer. Nyari orang yang mau kawin susah. Makanya nih jadi sepi. Sebelum jadi WO, dulu pernah jadi event organizer. Atau singkatannya EO. Itu juga nggak laku. Bayarannya susah. Pengen banget gue jadi itu yang bagian transportasi itu. Angkot organizer. Cuman disingkatnya nggak enak, AO. Susah. Gini caranya sih mendingan gue tutup lama-lama nih. Nggak ada pelanggan sama sekali. Terus gimana? Kan gitu. Halo Pak. Ini. Sehat, aduh. Ini bisa? Mas, Bisa, apapun bisa. Apa? Ya. siapa? Calon klien. Wah, terima kasih lo. Padahal aku udah mau tutup loh. Ya, jangan tutup dulu dong. Gimana sih? Tutup. Kita ngobrolin tentang konsep pernikahan tadi kan. Nah, ini beneran temennya? Hai, kenalin aku Bobby. Oh, Bobby, Riko. Jadi gini, Pak. Manggilnya akrab jangan Bobby. Apa dong? Bob. Pakai beda Bob. Bob Hansen dong Hansen, lagunya. Bob. Jadi saya boleh cerita sama dia? Mungkin lagi sedih, mungkin aku ini dulu. Kenapa? Gak apa-apa Bob. Kenapa? Tolong. Oh. Makasih ya. Kejepit ya? Iya. Jadi Gimana, Mas Riko? saya ada masalah cerita sama sahabat saya. Dia kasih rekomendasi. Oke. Jadi begini, saya punya Gimana? keponakan. Loh, orangnya mana nih? Hei, Kejauhan, Hey. Mas. Oh, lewat. sini, saya jadi wasit, Teng. Keponakan saya mau nikah, Pak. Oke. Saya sebagai pamannya omnya nanti pengen membuat sesuatu yang berbeda. Yang luar biasa gitu. Oke. Misalnya bawahnya apa laut, tapi atasnya tuh ada pelaminan. Masukin bawahnya ada kayak hiu-hiu sama cumi-cumi jadi satu. Nah, jadi ini konsep bagus. Aku udah punya konsep. Ya. Kalau Mas percaya dengan WO kami. Kalau Mas percaya dengan WO kami nggak percaya sama Mas. Jadi gini, maksudnya gini. Gimana sih? Kasih aku kesempatan untuk mendesain Ya. ya konsepnya ya. Ya. Kita bikin namanya Animal Kingdom. Jadi kita bikin nuansanya tuh Animal Kingdom. Iya. Kerajaan. kerajaan. Jadi misalnya Oh. di sini Pelaminan nih. pelaminan. Iya. Ya. Ini pintu gerbang masuk. Oh, bagus. Sebelum pengunjung atau tamu-tamu salaman. Pelaminan. Di tengah-tengah ini kita siapkan sungai. Sungai. Yang ada buayanya. Ya. Jadi kita kasih semacam tantangan buat bintang tamu atau tamu-tamu untuk salaman. Tamu saya nyampe nggak nanti ke situ salaman? Di situ resiko yang besarnya. Ini mau datang nikahan bukan nganterin nyawa. Tapi kalau dia sadar bisa salaman dengan pengantin kita, Dapat Merchandise dapat merchandise. dari Apa? pengantin. Buaya tadi. ini, tapi kalau ngomongin konsep nikah, Ya. saya juga ada beberapa contoh konsep nikah Apa? yang bagus loh. Gimana? Ada, nih. Udah saya siapin, saya sama saya. Ada apa nih? Saya ini. Ini kawinan saya. Masa? Ini kawinan gue. Masa? Jadi konsepnya konser. Ada 8 band idola kita. White Shoes, and the Couples Company, Efek Rumah Kaca. Tapi boleh bisa jadi ide buat saya. Iya, ini boleh jadi. Referensi lah. Aduh, aku malu. Seru banget ya kamu nikah. Tapi Jadi saya pas- yang belum cerai itu ya. Amit. Tapi bener itu konsepnya konser. Jadi tiket undangannya tuh tiket konser. Masuk, pakai dicek, ada bodyguard, ada merchandise, Kayak ada barcode gitu. ada barcode. Keren ide kamu ya. Gitu, nikahannya private. Gimana kalau pakai konsep dari saya aja? Ada juga. Animal Gue Kingdom. pengennya minimalis. Animal Kingdom. Saya pengen Animal Kingdom yang loh. minimalis gitu. Gimana gitu. Oke, ini kita punya tayangannya, kita lihat ya. Nah, Waduh.
lihat. Waduh. Ini ponakan saya bagaimana? Terlalu riskan. Justru bagus. Itu kan riskan. keretanya nggak jalan kan. Nah kalau di saya kita jalanin keretanya. Lah, undangan bagaimana? Undangan biar berlari-lari mengejar kereta. Sama buaya tadi. Iya. Itu yang kedua. Iya. Saya juga butuh ada apa ya, pengisi, ada musiknya di acara satu nikahan itu kan butuh ada hiburan musik. Bener. Iya. Bisa nggak itu yang minimalis Gimana, Mbak? konsepnya tapi ada musiknya juga hiburan? Gimana? Bisa. Selain mengisi musik kita juga bisa mengisi bak. Ini bisa kita Bak mandi, mandi, iya. Karena biar konsepnya Water Kingdom. water king. Kingdom mulu. Udah, saya telepon aja temen saya ya. Punya kenalan? Si Ujeng ada. Coba. Aku dia kok bisa ada nih. mulus ya perut aku ya. Soalnya butuh yang spektakuler gitu. Iya. Iya. Kamu mau nikah juga? Udah Pak. Oh, udah ya. Udah ini buat ponakan. Iya. Buat ponakan ya? Iya. Oke. Ya. Jeng, kita butuh musisi. Sini ya. Oke. Dah. Ntar lagi juga datang. Oke. Assalamualaikum. Salam. Udah mau apa aja, Pak? Iya. Pak. Ini Eh. siapa ini? Ini temen saya. Teman Omes, butuh yang Musisi. Ini salah satu korban Animal Kingdom. Tadinya tinggi ya. Tadinya tinggi, Kecaplok. caplok lama-lama dia pendek. Kecil. Iya. Ini jago musik tadi. Ih, Jeng. aku mah yang nyanyi. Iya, dia penyanyinya. Penyanyi butuh yang minimalis kan? Iya. Nih nanti aku ininya dipasang di depan, soundnya aku nyanyi. Halo Malang, halo Indramayu, sepi ya. Coba. Saya pengen lihat penampilannya dia gimana gitu. Mbak, nyanyi dulu dikit, Jeng. Boleh lagu Rita Sugiarto ya. Ya, boleh. Kalau ada makanan di mejanya aku makan. Kalau ada makanan di meja, Hop. mejanya Hop. Hah? Kalau ada makanan di meja, Ya. bukan mejanya dimakan. Makanannya dong dimakan. Oh gitu? Sabar. Lu nggak Lagu bener lu. ketiga. Kedua. Ya lagu kedua. Kedua aja, Pak. Buat pengantin itu Pak? Iya. harus- Ponakan Yang saya. romantis. Mau Calon nikahi. adat mana? Adat Jawa ya? Terserah, nggak tahu adat juga boleh lah. Ada dari adat Jawa boleh? Ya boleh Jawa. Ring sirungi. Siapa sing wajamu? Ring sirungi. Masa kawinan lagunya Lengsi Rongi? Yang penting mah Jawa Pak. Emang di kuburan kawinnya. Setan yang datang. Ya udah saya mah segitu kemampuannya tuh Pak. Enggak, saya nggak suka yang ini. Ada kandidat yang lain nggak? Tolongin lah. Masa kayak segini minimalis? Bapak baca apa sih, Pak? Hah? Nama-nama pemusik. Betul sekali. Oh. Ini ada yang gimana? Ada. Yang nggak kayak gini banget, teman-teman. Anak ponakan saya itu kan top 40-an banget. Oke. Mau nyanyi lagi nggak Ini Pak? gue punya grup band rock. Jamrut. Aduh. Saya deg-degan ya. Gue telepon ya. Oh, Halo. saya deg-degan. Oh. Bisa kemari nggak? Bisa. Iya, ini teman saya butuh hiburan ini. Rock, Iya. ini rock. Ya, ini rock banget. Oke. Rock banget. Ditunggu ya Mas ya. Ada. Mas, ini parkirnya di mana? Hah? Nggak ada yang parkirin? Ini aja. Situ terus. Nah, gitu dong. Balas kiri, balas kiri. Kiri. Mas bisa lihat nggak? Mas bisa lihat nggak ini? Bisa, kan aku punya mata. Ya udah, ngapain muter-muter terus dari tadi? Pak, di mana? Di situ. Arahin dong. Ya, maju. Masya Allah. Atret giginya R. Oke. Bunuh. Ah, jangan terlalu mundur. Atuh, saya kan di situ. Banget ini. Ini nih. Ya ini dia. Perkenalkan, nama saya Miss Ah. Miss A.
alias si kumis sebelah. Saya ini ahli penghibur di hajatan-hajatan, pernikahan, hitanan, dan juga kematian. Matian nih juga. Ibaratnya ada yang punya kucing mati. Nah, saya yang menghibur karena sudah sedih. Saya dihibur, akhirnya nggak sedih lagi. Dan mereka tertawa-tertawa. Gitu. Mungkin bisa dipresentasikan. Nggak mungkin. Kasih tahu kok. Kasih tahu ke siapa? Ini pelanggan saya mau manggil hiburan. Siapa? Ini. Iya, Pelanggan Pak. saya. Pelanggan saya mana? Iya. Anda bukan pelanggan, Anda tuh utusan. Loh, kok utusan? Maksudnya ini menghibur. Saya punya ponakan mau nikah, butuh musik di acaranya. pengen Saya lihat dari talenta. komunitas Depok Empire. Ini saya menghibur Ratu Sejagat. Oke, coba kita mau lihat kebakat Anda. Loh, nggak bisa dilihat, Pak. Harus DP dulu. Baru bisa lihat. Loh, kita bagaimana tahu Anda bagus atau tidak? Masa kita main Loh, DP-DP? kenapa Anda kalau tidak tahu bagus atau tidak Anda mengundang kami di sini? Justru kita kesini mau lihat dulu. Loh, nggak bisa lihat dulu dong. Harusnya Anda lihat di website saya. Ada webnya. Ada, Miss Aed. Wow. Ada. Saya setiap masuk ke website Anda, tulisannya, maaf, diblokir. Internet sehat, gitu. Siapa yang mau hajat? Masnya? Saya ponakan. Perkenalkan, saya Miss kumis Saya. sebelah ya. Oh. Mbak, siapa yang mau nikah? Ponakan di rumah mau nikah, saya sebagai pamannya ingin mempersembahkan yang terbaik. Oke, Mas, lihat dulu penampilan saya, Nah. Mas. Supaya saya nggak malu, banyak tamu. Jadi nanti Mas yang nikah di sini berdua. Ya. Nah, ini saya di depan mereka, Mas. Saya gini, nih, nikah nih, yang nikah nih. Yang nikah di situ. Nih, contoh Mas. Pengantin. Pengantin nih. Nah, Sini. saya gini. Mau ngapain? Tujuannya mau ngapain? Hah? Menghibur. Ini mengganggu namanya. Ini kan ada tamu salaman. Terus kamu begini depan dia. Itu ngeledek namanya. Loh kan biar beda. Jadi sebelum, misalkan nih ada yang mau salaman di sini, bisa ke sini dulu. Ya. Emang nggak bisa di pojokan gitu? Nggak bisa, emang saya belek di pojokan. Nggak bisa dong. Tapi aneh dong. Masa di depan pelaminan? Ya kalau diperkenankan, kan saya juga minta izin dulu. Oh, iya, Kalau enggak, nggak apa-apa. Tapi pengantin adiknya dia pengennya piano, keyboard. Ada. Piano. Saya Oh, mah bisa? apa aja. Oh, Sama. alhamdulillah. Sama. Saya ini ketua tawuran, Pak, di kampung saya, Pak. Ya. Tapi saya udah insaf, makanya saya kerja ini lebih halal, Pak. Bagus, Lebih halal. Jadi kami dari Depok Empire ini membangun sebuah komunitas. Udah lama ini. Iya, udah lama banget, Pak. ABCD. Ah. Lagu kawinan, Mas. Lalu kawinan ya? Oh. Oh, maksud. Pelaminan. Kita saya begini. Nadanya nggak gitu, Mas. Tapi nadanya aneh ya? Apa? Totet. Justru Mas kita palesin supaya nih yang makan. Hah, kaget semuanya. Jadi irit makanan. Kok pales gitu ya? Males, kan jadi mual, mules gitu. Makan juga males. Gitu. Oh, Ini, Mak. Gimana pengawinan? Mas kok kelihatan bingung lihat saya? Iyalah, masa begitu totet-totetnya. Ya kalau mau, kalau Tapi enggak dia apa-apa. pengennya gitar ukulele. gitar juga. Kita ada. Bisa gitar ya? Oh, bisa semua. Pengantin nih. Pengantin. Selamat. Selamat. Selamat apa? Ya buat pengantin. Selamat menempuh hidup baru dong. Ih kan belum selesai. Kalau selamat dong, bisa jadi biskuit. Bebek. Selamat buat pengantin baru. Jangan jadi pengantin bau. Selamat buat pengantin baru. Happy, happy. Oh, Pak. Bagus kan? Menurut saya sih lagu itu malah bikin nggak happy ya. Iya, saya juga pikir begitu. Cuman kan yang namanya pemusik itu, saya ini bergabung dengan vokalis, Pak. Nggak bisa sendirian. Oh, ada vokalis juga? Kolaborasi. Di mana-mana pemusik kalau nggak ada penyanyinya namanya instrumen. Ya. Oh iya benar. Ngapain manggil instrumen? Udah audio aja. Vokalisnya ada nggak? Ya ada nggak? Ya ada tuh, Pak. Ya Sabar. ahok-ahok aja dong. Sabar dong, Pak. Ini biar menghangatkan suasana lah. Iya, benar. Kalau pakai penyanyi kan ibaratnya lagi sepi juga jadi rame.
Karena banyak ngomong dari tadi. Loh, ya dipanggil dong kemarin. Kita menunggu dari tadi. Saya menantikan. Saya ini dibayar karena saya harus ngomong, Pak. Tahu, memang saya tahu. Tapi kan Anda ada vokalis. Mana? Ada. Kan saya ngasih tahu, ada vokalisnya? Ada. Ya mana? Ya nanti dong. Sabar dong. Mana sih? Nah, di sini saya merangkap MC, Pak. Oh ya? Membawa acara. Iya. MC itu apa sih? Pak? Hah? MC itu apa sih? Muatan sentral. Muatan sentral. Master of Ceremony. Nah. Saya juga bukan orang bodoh, Pak. Saya ini nggak sekolah, gini-gini. Sekolah kok bangga. MC nya gimana sih? Nggak sekolah, tapi saya bisa berkarya. Apalagi saya sekolah. Kalau MC itu pembukaannya bagaimana? Nih. Baiklah hadirin di Persada Nusantara tercinta Indonesia. Kali ini pernikahan antara Dadang dan juga Isma. Yang mana mereka telah menikah dari zaman dulu tapi baru dirayakan hari ini. Karena pada waktu itu mereka terjadi bencana yaitu kebakaran. Jadi mohon maaf bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang punya permasalahan seperti ini. Janganlah sampai terjadi kepada ibu-ibu semuanya. Ya, buat ibu-ibu yang di ujung sana, jangan lupa harga beras naik. Kayak berita, MC kayak berita itu namanya tuh. Pak kan kalau MC masing-masing punya cara, Pak. Cara saya seperti itu, kalau Bapak tidak suka, usir dong kami. Gak bisa Pak, MC itu tujuannya bukan untuk membacakan berita. Tapi memimpin acara supaya cepat selesai. Oke, saya sebagai pemimpin di sini akan membawakan acara ini. Dan pada malam hari ini kita akan dihibur oleh penyanyi yang sudah tidak asing, tapi dia sudah diasingkan di masyarakat. Jangan gelisah, jangan risau. Karena apa? Yo Mbak kita panggilkan penyanyi. Si Bojoni Soek. Siapakah dia? Inilah dia. Nih, jangan dekat-dekat. Istri saya ini. Iya, kami bekerja sama, Pak, dalam mencari nafkah. Belum punya Pak, anak. saya bisa lihat nggak kalau Belum, Pak. Punya anak. Belum, jarang. Karena kan sibuk, Pak. Nyari kerja. Nyari duit, sibuk. kalau kolaborasi bisa. Iya, ini kan bersama-sama, Pak. Coba, Bergabung. ya, boleh. Awas, kamu jangan di sini. Nah, Gua ini tuh Alex Ya. Luna. Kemana lagi nih? sibuk ya. Karena saya musik sendiri, Pak. Oh, semua main sendiri. Ya, sendiri. Oh, mau talenta ya? Oh, apa aja bisa ya. Yang satu lagi ini kita ngebang bareng ya. Joget. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap. Dan buat kau apa?
Mau di booking? Mau di booking. Kolaborasinya keren suami istri. Jangan main booking aja. Booking nyanyi. Oh nyanyi. Ke saya, jangan ke istri saya. Ya sepaket gitu. Boleh lah. Ayo, Ya, kapan? ya. Kapan, Pak? Kapan nikahnya kasih Nikah. tahu. Gini, kita booking 6 jam, gimana? Pak, nggak bisa, Pak. Lo acaranya kan dari jam sore, Pak. Jam 3 sore sampai jam 9 malam. 1.7 lah, yuk. Ayo berani berapa? Iya, silakan tawar aja. Ya, gimana? Paketnya berapa? Kita cuma 2 jam, Pak. Berapa duit, Pak? Berapa semampunya Bapak lah. Biasa sih kita Loh, emang nggak ada tarifnya? Kan ada misalnya 10 juta, 20 juta, gimana? Oh, nggak ada. Ini buat booking nanti buat ponakan saya nikah tahun 2040. Hah? 2000? Iya buat ponakan, saya kan dari jauh-jauh hari. Sekarang ponakannya Ponakannya masih masih kecil. 4 tahun, masih 4 tahun. kalian menipu kami ya di sini. Iya. Mentang-mentang kami seniman dari daerah, kalian tipu ya. Sabar. Kok sabar? Nggak bisa sabar dong, ditipu sabar. Yang menipu Anda. Kok bisa? Kok bisa? Nipu apa dia? Kok suami apa dia? Nipu apa saya? Anda datang kemari mau gerobak. Ini apa? Loh, ini subsidim. Sistem. Anda bilang Tadi musik dari sini tuh munculnya bijilnya di sini, Pak. kamu mau gimana? Pak, Ya saya mau, tapi untuk tahun 2040, Pak. Ponakan masih 4 tahun. 2040. Masih TKB. kenapa? Bapak, kalau Bapak nggak booking dia dari sekarang, 2040 dia keburu. Nah, tutup. pakai band yang lain. Pakai band yang lain. Masih mending saya masih ada, Pak. Kalau enggak, nanti yang repot anak cucu kita harus bayarin hutang. DP saya ambil, dosa, Pak. Lo yang salah nih. Bawa klien nggak bener lo. Lu sebagai asisten gua Ya iya dong, harusnya kan yang klien yang bener deket-deket dong. gitu. Ini pelangganan gua nih, nggak enak gua nih. Kapan lu baru ketemu juga sekarang? Ayo, nah cari ke tempat lain aja yuk. Udah aja. Maaf ya bang, maaf ya. Maaf, Jadi ganti nggak dong buat harusnya. ponakan? Bodo amat, ponakannya siram dulu biar gede. Nanti aja lah. Matanya mana sih matanya? Ada. Sebentar ya, saya sedikit. Tutupan rambutnya. Saya. Oh. Punya penjaga. Keluar! Itu ngapain dipisahin? Oke, kita sudah kedatangan bintang tamu Rico Ceper. Dan selanjutnya ada lagi bintang tamu senior ya. Seseorang yang kecintaannya terhadap batik sangat tinggi sekali. Betul. Langsung saja kita sambut, inilah dia Ayudhya Pasha. Tetap cantik dan selalu cantik. Makasih. Tepuk tangan buat Mbak ini. Bayu gimana kabarnya Mbak? Sehat, alhamdulillah, baik. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Mbak Ayudhya ini yang aku baca ini Mbak ini suka banget sama koleksi batik ya Mbak. Betul. Dari kapan Mbak mengkoleksi batik? Dari sejak ada rame-ramenya Mau dikelakui Malaysia itu. betul. 2000 berapa tuh berarti ya? 2009. 2010. 2009, ya. Itu 2000. triggernya 2008, Apa karena triggernya. itu? Apa karena itu akhirnya mengkoleksi batik? Iya, karena itu. Karena itu dan tanpa saya sadari sebenarnya kakek saya, keluarga saya di Jogja itu memang dari dulu sebenarnya pembatik. Dari kecil udah biasa main, ngeliat, noto-noto kain dan sebagainya. Tapi triggernya memang gara-gara itu. Merasa
terpanggil untuk bisa mempertahankan batik juga Betul. Di Indonesia, ya? Terutama ke generasi muda. ya? Generasi muda. Oke. Kalau batik itu kan si Indonesia punya ciri khas masing-masing. Betul. Yang udah dikumpulin dari daerah mana saja? Ada dari Pulau Jawa udah pasti. Pasti, Ya, karena di Jawa. sini ada pedalaman, ada pesisiran di keraton maupun yang kota-kota yang dulu dekat pesisiran pelabuhan. Oh, ada Seperti pedalaman, Cirebon. pesisiran gitu Iya, istilahnya ya? pedalaman itu istilahnya Itu yang kota tengah. dari hasil yang diciptakan oleh raja-raja di keraton Jogja maupun Solo. Nah, kemudian yang di pesisiran itu biasanya yang rakyat kembangkan seperti di Cirebon, Pekalongan dan sebagainya. Itu pasti punya ya. Nah, terus kalau kita ke Sumatera, di Bengkulu itu ada batik Besurek dan ada Kaganga. Ini ada nggak nih orang Bengkulu yang datang? Terus kemudian ke Jambi kita punya Angso Duo. Terus kemudian kalau kita ke Padang ada batik Tanah Lie. Nah, masing-masing memang punya ciri khas. Dan itu semua dikoleksi sama Mbak Ayu? Iya. Jadi kalau punya kesempatan pergi ke daerah, pasti yang dicari batik. Ke Kalimantan juga gitu. Di sini yang produsen batik siapa ya? Pasti nomor satu yang ditanya itu. Dan setiap daerah pasti beda-beda batiknya? Beda-beda, sesuai dengan kebudayaan yang berkembang di masing-masing. Masing-masing, oke. Masing-masing. Luar biasa ini ya. Iya. Jadi Dan menariknya itu loh, mempelajari filosofi, Iya, sejarah. sejarahnya. Karena setiap batik itu memang punya masanya. Kayak waktu kita penjajahan Jepang ada hokokai. Ketika Belanda ada buketan. Portugis masuk juga punya ciri khas sendiri. luar biasa Jadi nih banyak yang ngomongin soal dipelajari. batik nih ya. Ternyata sejarahnya banyak sekali. Mas Riko, Ya, nggak punya batik saya. tapi pakai batik? Gak mungkin, gak punya. Saya termasuk salah satu yang suka batik juga, Mbak. Oke, Iya, saya batik apa biasanya? Saya lupa batik apa, tapi bentuknya batik lah. Gitu. Kan ada Biar jenisnya. ngobrolan, tapi ternyata di dalemin ya. Ada tipenya. Tapi Mbak emang seneng banget batik. Lama-lama batuk kalau Kalau Mas Riko sendiri, Ya, gimana Mas Riko? soal apa nih? Batik. Soal batik tadi. Batik sebenar, saya punya koleksi batik juga. Tapi saya nggak apal, nenek saya dari Cirebon. Paling banyak dari situ. Jogja, tradisional tuh karena kayaknya santai resmi sekarang pun banyak loh batik-batik. Bahkan ada klub-klub bola yang di... Pakai Iya. batik. Iya Pakai banyak batik. kan. bola, Iya. klub Batik-batik bola tuh banyak. Tapi anak muda sekarang jadi mungkin modifikasi kali ya. Iya, sekarang juga mereka kan makanya lebih trendy, lebih Betul. keren. Pakai di segala acara, ke pantai, ke apa bisa pakai batik. Siapa tahu nanti ada batik yang gambarnya Animal Kingdom. Ya juga ya. Iya benar. Ledek gua loh. Atau batik yang mungkin sketsa mukanya Riko kali. Nah. Bisa loh dibikin. Nggak laku. Tapi Riko, ini putri pertamanya Keisha sudah menginjak remaja sekarang ya. Usia berapa? 17 tahun kemarin. Lulus Nggak tahun ternyata. ini lulus SMA. Nggak terasa ya, time flies ya. Iya, nggak terasa makin tua ya Mbak ya. Ya. Jangan dipikirin tua. Lebih protektif sama putri. Iya, anak pertama perempuan, udah lulus SMA, dan rencananya abis ini kan mau ngelanjutin ke SMP. Oh, turun dong. Kalau Bang Riko SD, Urutannya gimana sih saya lupa. TK dulu. TK. SD. SMP, SMP. SMA ya. Kuliah, abis ini lulus kuliah udah pilihannya juga. Kuliahnya di mana? Di SD? Ya, kuliah di SD. Ya di universitas. Kuliahnya di TK. Kuliahnya universitas tapi memang agak jauh. Lagi pusing nih mikirin universitas di mana? Atau Bukan mau di pusing, luar, udah di luar? dapat pilihannya dia Di yang luar membuat saya tapi. pusing. Jauh. Karena maunya di luar. Mana? Di Ohio. Ohio Dan sudah gozaimasu. keterima ya, sudah Ohio keterima ya, itu. Ko? Ohio gozaimasu. Bukan itu arigato puskesmas. Ini orang kelihatan ya kurang Pendidikan. searching. Ya, Ohio tuh, Ohio. Yang ramah. Ya agak jauh aja sih, apalagi anak gadis ya. Dia yang milih ke sana. Dia milih, dia apply, Jurusan ada apa? Art and Science fakultasnya. Ada dapat di Illinois satu, dekat Chicago, satu lagi dekat Ohio. Memang ya, kok kita Dia mempunyai pengen gitu. punya putri anak perempuan itu rasanya gimana ya, kok ya? Aduh. Benar. Saya juga ngerasain begitu punya anak perempuan tuh beda ya. Kalau anak cowok kan ada juga tuh Mbak ya. Kalau anak cowok mah terserah lah. Iya. Tapi kalau cewek kayaknya gimana gitu. Iya. Enggak juga sih cowok, Sayang enggak kalau terserah juga. sayang gitu. Nah menurut Bapak Omes,
Berubah ya. Bisa berubah. Dari mana? Animal Kingdom? Ini dinamakan batik. Apakah karena pembuatnya zaman dulu perempuan atau gimana? Jadi batik gitu. Mungkin kalau laki-laki mastik atau gimana? Batik, kalau itu batik. Ya kan Oke. harus ditanyakan. Iya. Batik itu mungkin dari ambat titik. Jadi karena kan dibuatnya oke. menggunakan canting dari Abad goresan titik canting. jadi Iya. batik, Batik. ya. Tuh kan dapat ilmu. Tepuk tangan. Siapa? Ini siapa? Emaknya Mickey Mouse ya? Kok ada itunya? Halo, Sule. Hello, Indonesia. Nice to meet you. Hi, hi. Oh, orang luar. Sia. Luar Sia. komplek ya? Ini penyanyi Le Sia. Sia. Oh, Sia. Sia Wela. Oh. Sia. Excuse me. Maksud dan tujuannya? Aku punya fakta-fakta seru untuk para bidang tamu yang sangat spesial pada malam ini. Oke. Matanya mana sih matanya? Ada. Sebentar ya, saya sedikit. Tutupan rambutnya. Bukan. Saya. Saha. Punya penjaganya. Ada. Punya ada penjaga. Oke. udah. Siluman kucing hitam ya? Iya. Oke. Izin duduk. Silakan. Boleh, silakan. Silakan. Dia ini salah satu putri pemakan rayap. Karena aku kucing. Tapi Oke. aku boleh nanya sesuatu gak sih? Boleh. Aku lebih mirip kucing apa tikus sih? Jujur aja gak apa-apa. Anjing Kamu- kayaknya sih. Udah ada laler lagi. Lebih musang ya? Musang ya? Musang. Sore bulan. Jadi aku sudah mengumpulkan fakta. Kamu punya fakta mereka? Ada. Ini Aku- seru loh. Iya. I know. Mereka nggak tahu dan kamu yang ngasih tahu. Iya. Luar biasa. Luar Silakan. biasa kan? I know that. Apa luar biasanya sama? Biasa aja teman. Ada fakta loh. Coba. Orang-orang nggak tahu. Coba kita lihat dulu ya. Ini fakta yang pertamanya. Ternyata punten Mbak Ayu Diah Pasa ini Iya, ternyata pernah bilang kalau diet yang tidak sehat itu bikin otak menjadi lemot. Aduh, kata siapa? Aku punya artikelnya because. Oke. Let's check it out, the article. Ayo. Ayu dia Pasa sebut diet tidak sehat bikin otak bolot. Berarti bolot tuh banyakan diet kayaknya. Diet yang gak sehat gimana Mbak Ayu? Oh ya, Coba diet yang nggak sehat itu mungkin karena sekarang banyak kan orang yang ingin tubuhnya mungkin lebih langsing, Iya. lebih slim dengan membuat diet sendiri, sendiri dan sebagainya. Bahaya itu ya. Pastinya, kalau Oke. menurut saya sih pasti harusnya di bawah pengawasan ahli atau Ahli gizi, dokternya, ya. ahli gizi atau dokternya. Ya, tapi itu fakta tulisan itu ya. Ada tuh, jadi fakta dong berarti. Tapi ada betulnya juga. Berarti kalau diet yang sehat itu seperti apa Mbak? Diet yang sehat ya tadi di bawah pengawasan ahli gizi. Oh, jadi nggak Ya pasti kan tubuh kita ditimbang dulu, dilihat dulu apa kegiatannya, kesukaan makannya apa yang nggak boleh, terus apa yang mesti dikurangin, diukur lemaknya berapa banyak, mungkin itu yang saya tahu sih. Oh, Iya. Ini kan macam-macam diet. Ada yang diet tuh makan telur putihnya Benar. doang gitu. Ada yang daging terus nggak makan sayur. Teman saya bisul 17 mbak. Kenapa Kak? Diet telur. Diet telur. Jalannya singkang. Bisul di koleksi. Berarti harus sama ahlinya ya. Saya gitu. Komunikasi Ya. dulu ya. Oke. Berarti fakta. fakta betul ya. Terima kasih Mbak Ayu. Selanjutnya. Selanjutnya tentang Kakak Rico Ceper. Ternyata Kakak Rico ini suka banget bermain bola. Bahkan beliau pernah melakukan dulu. juggling menggunakan buah durian. Wow. Hah? Durian. Serius? Is it true? Lu debus apa main bola sih? Enggak. Makan durian berdarah dong. Tapi aku ada fotonya. Mana? Ini dia. Kita lihat. Oke. Ah. Lu mau ngeler. Ini loh. ada fotonya. Mungkin lu Kan abis itu nggak dilanjutin. UGD 7 hari. Dia masa pakai durian. jangan-jangan gara-gara durian ini airnya jadi ngumpul kamu ya. Ketelan bijinya. Enggak lah.
Enggak ya, bohong itu ya? Bukan, bohong itu. Berarti bukan fakta itu. hoax. Ya. Nggak fakta. Soalnya saya nemu itu, berarti hoax. Hoax. Tapi mungkin bisa nggak pakai durian kira-kira Mas? Nggak ada. Mau Lionel Messi kayak Bambang Pamungkas pakai durian. Wah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Ya bukan juggling mah ya fakta. pakai bola, masih pakai durian. Lain kali faktanya yang benar ya. Ya udah kalau gitu saya mau searching lagi karena ya pengetahuan itu harus terus belajar dan belajar. Ya, ya. Oke kalau gitu terima kasih Mas Riko, Mbak Ayu semuanya. Thank you. Oke, terima kasih. Thank you so much. Setelah Enggak gitu kalau siang. jangan-jangan dia baru sembuh kali ya. Iya. Oke, setelah ini akan hadir orang spesial dari mereka berdua. Siapakah dia? Nanti selang satu ini. Di sini aja. Lu ngomong apa lagi? Udah tahu dia. Ini mangpet dia tuh. Saya juga tahu. Itu martabak, bikinnya di bak, tapi kan masuk di dalam box. Kenapa nggak martabok? Pak RT. Wah, burung hantu nih. Sehat? Hah? Sehat? Sendiri? Pak RT. Sendiri. Sehat nggak? Sendiri mana lagi? Berdua. Iya, Berdua jadi Eh, tamu. Berdua. Berdua ini? Ini lo berdua. Kamu. Iya berdua, 1, 2, Udah lama? 3. Udah lama. Oh baru? Udah lama. Baru sampai? Udah lama. Udah lama Pak RT. Iya udah lama. Denger. Dengar kalau cewek dengar. Jemuran. Hah? Tuh apa? Jemuran. Buat apaan? Ambulan. Bulan. Payah lu. Jemuran. 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 Payah, berarti. Ambulan. Siapa yang bilang ambulan? Ya. Pak RT bawa jemuran buat apa? Ya ini pada pesenan. Iya. Pesenan apa? Pesenan sini, Yujeng. Saya milih-milih. Le. Yujeng mana, Le? Ada tadi. Kemana? Ansip. Kemana dia? Lagi dinas. Yujeng. Ada lagi dinas. Le. Ada. Mana? Ada. Yujeng ini, gue lagi di rumah, PRT. Kata si Ujeng. Gue lagi di rumah. Iya, Ujeng nyautin dong. Si Yujeng liwat, manggil PRT. Iya, si Ujeng yang nyautin berarti itu. Kata manggil gua. Iya, si Ujeng berarti itu. Lah gua di rumah kan. Bodoh amat. Yujeng manggil gua. Ada apa, Jeng? Kata Pak RT. Hah? Kata Pak RT. Gua nyautin, ada apa, Jeng? Iya, berarti kata Pak RT itu. Kata gua. Saya colok nih. Sah amat. PRT dia bilang ke rumah Sule, dia bilang gitu, si Gia perlu jemuran. Udah. Jemuran. Ambulan. Jemuran. Buat baju. Ambulan. Berarti si Ujeng ngasih tahu kalau Gea perlu jemuran. Nah ini. Berarti, woi. Orang diajak ngobrol ngeloyong aja. Si Gea berarti butuh jemuran, nyuruhnya sama Yujeng. Bukan si Ujeng yang perlu si Gea. Iya kan saya juga ngomong begitu. Berarti Gea yang perlu nih, perlu ke Yujeng. Yujeng ngasih tahu sama Pak RT. Si Gea nyuruh si Ujeng. Berantem aja lah. Sabar. Lo kasih tahu deh. Berarti Gea aduh. Gea Iya berarti Gea nyuruh Yujeng untuk ambil jemuran. Nih si Gea. Hei, diajak ngomong. Gea minta tolong sama Mas Yujeng untuk urus jemuran gitu kan? Waduh keren. Mas. Ini jemuran. Bukan jemuran. Kang Sule, saya jadi masalah nih. Jemuran, Mbak, coba Mbak kasih tahu Mbak.
Dia Ambulan pakai kan? Ambulan apa jemuran? jemuran, ini ambulan. Saya. Ntar saya tanya si Ujeng dulu deh, benar atau enggak ya? Kalau lu nggak percaya, si Ujeng lu telepon. Ya ini mau telepon. Bilang Pak RT dari sini. Ya ini kan baru mencet nomornya. Apa benar? Ini mau... Belum nyambung. Jeng, bisa sini nggak Jeng? Bener lu perlu jemuran? Belum, ini nyaut juga belum. Nyaut juga belum. Telepon Jeng, apa? ini lagi. Belum pernah di sama Aquaman nih orang nih. Jeng, lu cepetan sini Jeng. Ada masalah besar lagi nih. Hah? Masa gua 5 tahun, udah mau 5 tahun masih aja diginiin sama Pak RT? Ya lu sini. Hah? Kemari lu gitu. Ini udah disuruh. Apa benar? Udah tuh lagi di sini. Lu ngomong apa lagi sama Pak RT? Resleting. Apa saya tiba-tiba diinterogasi begini, Pak? Lu ngomong apa lagi? Udah tahu dia, ini mangpet dia tuh. Saya juga tahu. Si Gea ngomong ke lu Iya. malah ngomong ke dia. Bukan dianya kepo, Pak. Udah tahu dia kan denger lu, kepo lu Jelasin, sautin Geng, juga. Geng, jelasin, biar jelasin. Ini lagi ngobrol dulu. Ngobrol. Iya tadi kan dia curhat. Gak itu kan nggak bisa kemana-mana, katanya kerjaan sibuk. Tuh pesen jemuran. Kagak. Terus si Gea ngomong apa? Gak itu pengen liburan. Apa? Liburan. Geng, kalau menyebut nih, jemuran nih. Apa ini? Jemuran. Hah? Jemuran. Nih. Bapak kata siapa jemuran? Kan saya nggak bilang begitu. Ya kan nyuruh gua nyari jemuran lah. Bukan jemuran. Dia mah begitu, kalau ngeledek orang denger. Tapi dia denger RC begitu. Itu dia makanya. Jemuran. Parwendi salah. Orang ini tukang kena. Tuh. Tuh itu disangkutin. Ada warna biru. Liburan. ada Liburan, warna- bukan. Ini buat nyangkut-nyangkutinnya, Jeng. Bukan. Ini di sini. Nih bukan jemuran, liburan. Liburan. Si Gea liburan, bukan butuh jemuran. Ini, nah di kita taruh plastik. Colok nih pakai ini nih. colok. Salah, Teh. Salah. Ya kok kasih tahu kok. Ngomong kasih tahu Kok, Gea lu tadi- ngomongnya liburan. Nih, Le. Pak ya, gue ditinggal. Ini Oi. tuh gitu tuh. Itu ngajak ngobrol itu Riko. Ini si Gea butuhnya liburan, bukan jemuran. Aku ketawain. Apa katanya? Perlunya apa sih? Sebenarnya gue belum tahu. Liburan, jalan-jalan liburan, bukan Ini. jemuran. Saya perlunya jemuran. Liburan. Hah? Liburan, jalan-jalan, holiday. Semur. Di semur. Bener, nggak bener, nggak bener. Liburan. Liburan. Mes, turun yuk, keroyok yuk. Saya kita berempat nggak berani ya. Iya. Ini lagi liburan, resleting nyangkut belum ditutup. Bukan jemuran. Liburan. Liburan. Nggak bener, Jeng. Liburan. Liburan. Bayu, Gak bisa, minta tolong aja. Bayu yang bisa menyelamatkan Kupingnya dunia ini. sarnya Gini. Tapi awet jadi RT ya, Aku deket, aku deket Pak RT. Soalnya Awet takut gak jadi denger. RT ya? Harus deket. Dia yang milih sendiri jadi RT itu. Oh. Kayaknya Pak RT kalau Nah. cewek denger ya. Nah. Pak RT boleh jelasin nggak? Boleh. Buset. Jelas Banget nyautnya, cepet banget. Cepet amat nyautnya. Jadi, Iya. Gea, anak bapak tuh capek kerja. Bilang sama Yujeng, Mama Yujeng, pengen liburan. pengen liburan. Bukan jemuran. Pengen liburan, Iya, bukan jemuran. bukan. Mau kemana, Kang? Tuh. Keluar! Bikin emosi! Keluar! Itu ngapain dipisahin? Saya tuh marah sama Anda. Kalau nggak dipisahin Bapak digembok Pak tadi. Lu kagak ngerti sih dibilanginnya. Anda yang kagak ngerti. Saya ngusir Bapak. Susah bener nih. Situ yang susah. Ini salah, Le. Bukannya
namanya jemuran, muram. Makanya saya suruh keluar karena Bapak salah. Aduh. Aduh. Bojeng. Udah. Liburan. Orang lagi ada tamu Liburan. ada aja. Bukan ada muram. Nanti kita akan kembali lagi setelah satu ini di sini aja. Terjebak. Seandainya dia diajak oleh teman-temannya, bagaimana kita menolaknya? Iya. Menolaknya dengan baik aja. Misalkan diajak, ayo kita bersosialita. Misalkan, mohon maaf. Harus begini, Tan. Ya, tangannya harus begini. Mohon maaf. Mohon maaf karena saya harus ikutin kata dari suami. Saya harus izin dulu sama suami. Karena suami itu adalah Imam S. Arifin. Imam keluarga. Kuliner itu apa ya? Jadi, saya tuh kuli. Nerawang. Iya, cuman tuh ada Agak nervous. Iya. Menonton! Yang di atas jangan merasa kalian tidak tertangkap kamera ya. Kalian cuek-cuek gini ya. Dalam hatinya masih, nggak kamerain. Kalian tertangkap. Karena nggak hanya di sini, kami menyiapkan CCTV di sini ya. Oke, kalau begitu tepuk tangan buat kalian, semangatnya luar biasa. Mbak Ayu ini kan lagi sibuk banget ya, kegiatan dan yang lain-lain. Mbak Ayu ada usaha bisnis sendiri? Ada. Boleh diceritakan bisnis apa? Usaha kami itu di bidang penyelenggaraan acara. Penyelenggaraan acara? Ya, utamanya seni pertunjukan yang bisa berkaitan dengan budaya, teater dan sebagainya. iya. Kemudian pendidikan. Pendidikan? Edukasi, ya. Kita bisa bikin dengan cara macam-macam, seminar, talk show. Nah kalau untuk acara kesenian itu sendiri, itu biasanya dari pemerintahan atau dari... Bisa permintaan dari sebuah BUMN yang membutuhkan untuk membuat suatu pagelaran, baik besar ataupun kecil. Terus kemudian perusahaan-perusahaan swasta. Tapi biasanya garapannya yang besar atau yang kecil saja? Mulai dari yang kecil sampai yang melibatkan penampil itu 200 orang pernah. 200 orang ya? Ya, yang tampil di atas panggung. Kalau boleh nanya, di antara semua acara yang pernah dibikin, mungkin ada yang paling berkesan gitu, sharing sama kita. Iya, yang paling berkesan waktu bikin Borobudur Night 2017. Di situ pas malam tahun baru. Malam Borobudur berarti ya? Borobudur Night. Borobudur Night, betul. Itu pergantian tahun dari 31 Desember ke 1 Januari dan di situ kami menerbangkan sekitar 2.500 lampion dengan ukuran yang bisa dibilang raksasa. Dan cantik sekali, bisa bayangin. Dan kami mendapatkan tempat yang memang paling dekat dengan atau dibilang zona area 1 di dekat Candi Borobudurnya. Wow, banyak sekali ya. Dan yang itu menariknya karena banyak pengunjung yang datang. Jadi untuk mempersiapkan bagaimana lampion itu bisa diterbangkan, cukup padat karya. Pada waktu itu kami mengambil sekitar 300 orang untuk bisa mengatur supaya lampionnya bisa terbang dengan cantik. Berarti kayak kirab budaya juga mungkin sering ya melakukan hal itu? Kirab budaya justru belum. Oh, belum Lebih pernah ya? banyak di seni pemanggungan. Oh, seni pemanggungan ya. Oke, Ya. luar biasa. Nah, kemarin ini kan hits nih. Bisnis kue kayak kunafe dan yang lain-lainnya. Mbak Ayu sempat kepikiran nggak bikin brand kue artis? Enggak, karena masak bukan hobi saya. Saya hobinya makan. Iya. Mungkin mengelola gitu?
Mengelola enggak juga, karena juga saya ya. pengennya bisnis yang saya kerjakan adalah yang memang menjadi Passionnya passion dan minat. Jadi biasanya kalau seperti itu mengerjakannya lebih nggak kenal capek, kayak kita main aja. Jadi nggak dipaksakan, sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Itu yang paling pas. Silakan mungkin mau nanya Riko, saya agak sedikit. Kurang ini biar saya mewakili dari Kang Sule dan temen-temen ini semua pengen banget nanya ke Mbak Ayu sebetulnya. Tapi ya udah. Riko Ceper. Kita juga ngobrolin soal bisnis, Ya. Kakak Riko. Ya. Katanya lagi pengen buka bengkel mobil buat nyeperin ya. Oh, Kan Riko Ceper, jadi kan nyambung. Ini lucu juga tuh. enggak lah. Kan nyambung loh. Ceperin gitu ya? Soknya dipotong gitu? Iya. Enggak lah. Atau Otomotif lain- suka tapi enggak sejauh itulah. Tapi ada bisnis yang sedang Ada jual beli ternak. dijual beli ternak. Kalau keluarga turun-temurun itu resep kakek nenek itu kue sus, Kang. Oh, kue sus. Kue sus ada. Kue sus itu ya? Kue sus. Lagunya ada itu. Apa tuh? Kue sus, concet kue sus. Ada ya? Ada itu lagunya. Ini sus beneran emang. Jadi kalau order pesan gitu memang ada. Dia setel kue sus itu satu. Dari susu itu ya? Iya bisa ya susu. Itu istri yang bikin. Sama ada tante join. Oh. Udah kemana-mana lah itu mah udah itu satu. Kamu yang mempromokan. Promo sambil Untungnya jalan. buat Karena istri. istri juga sebenarnya sambil kerja. Saya juga kerja jadi ada orang kepercayaan lah yang ngelola itu juga lagi. Berarti lagi berjalan bisnis itu? Masih jalan. Sistem penjualannya online atau offline? Enggak disebar aja begitu yang mau gitu. Ya online bisa. Online bisa. Ya, ada promonya gitu. Kalau saya pribadi sih pengen bikin kayak sport center. Oh. Karena kan selain olahraga suka passionnya deket situ. Namanya katanya sih pengennya bababol. Apa tuh? Basket, badminton, bola. Basket, Oh, badminton, bababol. bola. 3 olahraga Itu bababol. semua yang disukai sama anak-anak Anak-anak Indonesia. muda mungkin Indonesia yang umum gitu Kang. Badminton suka, basket suka, Nah, bola di situ jadi yang... menjual apa? Ya kita punya lahan. Peralatan atau apa? Enggak, tempat. Venue-nya. Kita sewakan. Oh, menyewakan lapang gitu? Iya, 3 atas. Kan sport center. Misalnya dalam satu hall. Ada 3 itu kita spesial beda. Futsal gitu Ya, ya? ya bola termasuk yang futsal tadi. Futsal, ada 2 lapangan futsal. Ada 3 lapangan badminton, 1 lapangan basket. Bababol, Bababol. berarti ya? Apanya? Bababol, put, badminton, terus tadi apa? Bababol, basket, Basket, badminton, Badminton, bola, bola. futsal. futsal. Iya, tambahin put harusnya. Futsal. Oh, bababol, full. Boleh. bababol, put. Atau enggak tambahin lagi bababol, putca misalkan. Itu apa lagi? Iya. Badminton, basket, bola, futsal, catur. Bisa tuh. Atau digabungin semua olahraga, mau gulat, mau apa, bababolot. Badminton, basket, bola, all about sport. Nah, benar. Oh. Bababol. Iya, iya. Nanti. Cuman harus bayar sama Iya, harus bolot. bayar. Nantinya mahal. Justru brand ambasadornya Pak RT. Ah, benar. Pakai baju gulat, kebayang nggak Pak Bolot pakai baju gulat? Oh, iya. Jarang loh olahraga. Itu brand ambasadornya nggak denger. Nggak sehat dong ini. Ya begitulah rencananya. Iya. Ya. Kali ini ada seorang pebisnis baru yang akan mencoba menawarkan beberapa produknya. Siapa dia? Silakan masuk. Anda katanya berbisnis mengawinkan iguana, benar? Enggak lagi Mas Sule. Oh sudah enggak? Sudah enggak. Anda tuh bisnis apa aja? Perkenalkan orang-orang biasa memanggil saya Eyang. Apa? Yang subur? Eyang. 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 Eyang akur. Oh yang aku. Akur. Yang aku. Akur. Oke. Menyatu. Oke. Nah Anda terjun di bisnis apa? Awalnya saya terjun dari bukit. Oke. Tapi alhamdulillah selamat. Maksud saya terjun itu Anda terjun di bidang apa gitu? Jadi Anda yang geluti Anda apa? Saya banyak Mas Sule. Jadi semua bidang saya... Silakan. Ayo, silakan.
Saya menggeluti semua bidang. Tapi awal pertama kali karir saya itu, saya masuk ke bisnis kuliner. Oh, kuliner. Kuliner itu apa ya? Jadi, saya tuh kuli. Merah bang. Iya, cuman tuh ada... Agak nervous. Iya. Saya kuli cuma agak nervous. Jadi kuliner. Oke. Nah, Produk-produknya Anda bawa contohnya? bawa Mas Sule. Ini makanan yang saya ciptakan 3 tahun yang lalu. Busuk dong mas. Basi dong. Basi. Memang, tapi kan saya simpen sebagai sejarah bukti otentik. Bahwa saya punya bukti nyata membuat martabak ini 3 tahun lalu. Tapi jangan yang basi. Oh, enggak dong. Martabak Pada waktu itu, saya membuat ini, inovasinya adalah ketika saya masih kos di rumah Ibu Marta. Kebetulan saya bikin ini di bak. Awalnya martabak. Nah, itu. Di tempatnya Ibu Marta, di depannya bak. Terjadilah martabak. Luar biasa ilmu yang berfaedah. Jadi kalau setelah saya telah setelah saya eksperimen, saya coba. Itu kan udah 3 Itu tahun. 3 tahun. Semakin dia lama, ini akan semakin berasa. Berasa enaknya. Berasa busuk. Ini enak sekali. Mas, martabak kenapa selalu identik dengan kacang? Kan itu nggak enak banget, depannya M, belakangnya K, tengah-tengahnya kacang. Martabak. Nah, kenapa selalu harus kacang? Karena biar nuansa kombinasi antara mar dan baknya Baknya itu cocok gitu. cocok. Oh, tapi kan sekarang sudah banyak pengembangannya, ada isinya pisang, stroberi. Nah, itu adalah bentuk Coklat. inovasi ya. Kenapa nggak coba dalamnya sendal jepit gitu mas, biar anggap aja itu hadiah lah gitu. Tapi kita mengunyahnya kan jadi sebuah Kan yang pertanyaan. dikunyah martabaknya, sendalnya dipakai. Ini mah ide ini mah. Terima kasih Mas Ya, Freddy. sama-sama. Ya, Pak, itu martabak, bikinnya di bak, tapi kan masuk di dalam box. Kenapa nggak martabok? martabak tuh bikin kita terluka ya. Jangan menurut saya jangan. Oh, ditabok. Tabok. Jangan. Bak aja. Tapi kan itu box, itu bukan ditabok. Kita bisa ganti ke yang ini. Apa itu Pak? Ini kastengel. Ini adalah nastar. Mbak Marta sendiri sekarang di mana mas? Bagaimana? Mbak Marta sekarang di mana? Marta tuh sekarang udah pensiun. Oh. Dia udah nggak bisnis kos-kosan. Berarti udah nggak martabak lagi dong, Bu Martanya udah nggak ada. Masih ada. Anda jangan suuzon. Masih ada. Ini nastar. Iya. Yang suka nyanyi itu ya? Tidak. Kalau itu nasar. Nastar ini awalnya adalah Kenapa dinamain nastar? karena dia kalau dinamain nasgor, nasi goreng. Maksudnya ini kan kue-kuehan, Iya. bukan nasi. Jadi nastar itu adalah nanas. Tarnya itu apa? Tar dulu. Tar dulu gitu. Oh ada yang minta awalnya. Ada yang minta awalnya. Mas Riko pinter. Awalnya ada yang minta. Aku minta nanas dong. Tar Entar dulu. dulu. Dari situ. Jadilah nastar. Nastar. Mas, mungkin ini dibuatnya di tempat Bu Marta, depan bak juga. Berarti ini nastar bak dong. Kan depan bak. ini bukan di rumah Bu Marta bikinnya. Oh beda lagi? Beda lagi. Ini di rumah Bu Bunas. 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 Bu Anas. Bu Anas. Bapak itu kok ikut-ikutan orang lain ya? Pasti yang punya itu Animal Yang Kingdom nemuin ya. tuh Iya, iya. siapa ya? Nah, Ada yang lain, Mas? Setelah dari bisnis kuliner, barulah saya mencoba bisnis lain. Oh sebentar mas, yang martabak sama nastar itu berhasil? Gagal. Dan jangan tertawa. Kenapa? Karena kita belajar dari kegagalan. Bener. Ya, betul, Ya, betul. boleh tepuk tangan. Betul, betul. Ada ilmunya juga ya. Seperti gagal pakai dasi ya. Kenapa? Dari tadi dasinya miring. Copot. Itu dasi kupu-kupunya nyenglet. Ini inovasi, Mas. Inovasi. Jadi kita pertama mencoba gagal, jangan khawatir, bangkit lagi. Oke. Kedua kali gagal, bangkit lagi.
3 kali? Emang udah nasib. Ada istilah, jatuh sekali, bangun 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut. Kalau pas begitu jatuh susah bangun, gimana Mas? Ya minta tolong. Boro-boro 2 kali. Iya. Mas ini saya nggak bisa lama-lama ya Mas. Itu produk yang baru apa? Yang baru. Karena saya harus ngajar lagi nih Mas. Loh, Anda bukannya bisnis? Saya dosen juga Mas. Oh, dosen tentang perbisnisan. Dosen tentang makanan-makanan. Martabak, nastar. Oke. Kalau siomay ini Mas, ini kan makanan, siomay. Kenapa kok dinamain siomay? Ini kan dari bahasa Tionghoa. Mandarin. Oh, artinya apa itu Mas? Siomay. Siomay itu dari kata enak. Yo enak. Sio. Sio itu kunyah. Kunyah. Mai. Enak tadi. Katanya enak tadi. Dulu, sio kunyah. Sio Kunyah. Mai itu dari kata boleh. Mei. Oh, Mei. Boleh. Jadi siomay dimakan. itu Boleh dimakan. Boleh dimakan. Enak. boleh dikunyah. Boleh dikunyah. Oh, enak. Enak. Oh, luar biasa ya. Itu tadi mau diliatin apa, Mas? Sebetulnya tadinya siomay itu. Salah bawa ya Mas? Iya. Nah, saya bisnis sulap. Setelah saya gagal di kuliner, saya bisnis sulap. Oh, Tapi apa aja ya Mas ya? nah ini ada bisnis juga inovasi saya. Jadi es krim Ice dengan cream. model Bando. Bando. Bando model es krim mungkin. Bando model es krim. Kenapa es krim, Mas? Kenapa bandonya pakai es krim, kan bisa pakai sendal jepit gitu. Gak bisa Mas. Mas hobi sendal jepit. Terus deh. Nah ini jadi kita pakai, kita berbagi kepada masyarakat. Mau makan tinggal kita begini. Gitu. Nah, Mas ini datang kemari itu memberikan inspirasi, tips atau hanya membuka aib Mas sendiri? Gini Mas. Dengan kegagalan Mas. Gini Mas, saya mohon maaf ya, saya Ya. tidak bermaksud lancang atau apapun ya. Jadi begini Mas, saya ini udah 3 hari nggak pulang. Iya. Untuk sekedar bantulah Mas gitu. Oh, ya. Butuh ongkos. Ongkos Mas gitu. Oh, kalau butuh ongkos kenapa jadi narasumber Iya, ya? dari Kan awal tinggal aja. ngomong aja, Mas. Saya mendingan narasumber Mas daripada saya narapidana Mas. Iya sih, itu. Kemana pulangnya? Ke Bekasi Mas. Oh, ke Bekasi. Iya. Mas ikhlas kan ya? Lu harus ikhlas dong. Mas boleh ambil barang saya. Oh ya. Ini Mas. Oh, berarti ini dijual ya, Mas ya? Dijual, ya. Oke, makasih ya, Mas ya. Mas, Ya. Mas ini punya ilmu apa ya? Nggak punya ilmu apa-apa. Duitnya kok nggak ada Mas? Tadi ada. Goib ya Mas, masih mengandung. Tadi kan Mas bilang Masnya ikhlas. Mas ikhlas juga? Ikhlas. Ya udah kalau udah ikhlas. Maksudnya ikhlas ngasihnya. Emang mau pulang kemana sih? Ke ini, Bintaro. Bintaro mah deket atuh. Di Bekasi. Tadi mau bilang Bekasi, Mas penipu ya? Enggak, saya tuh lewat Bekasi. Mas. Namanya Bintaro. Loh, Bintaro nggak usah lewat Bekasi, ke sono aja langsung lewat tol. Saya pengen menikmati tol baru Mas. Oh, yang jembatan layang itu Jembatan ya. baru itu, iya. Mas ini yang ikutan keraton-keraton itu ya? Oh, kasihan kalau gitu. Lain kali jangan mau dibodohin ya. Cukup. Ya kan saya nggak tahu dikasih berapa. Mas ngitung aja begini. Kasih ke saya. Cukup nggak? Cukup Mas. Cukup? Hap? Cukup. Ya ada. Di sini aja. Awalnya ini kecil, cuman karena ibu-ibu itu mungkin senang yang gede-gede, akhirnya ini dicemplungin ke minyak tanah. Gede sendiri. Akhirnya gede sendiri. Tunjukkan keahlianmu. Dari tadi penontonnya tuh luar biasa loh, semangatnya keren banget loh. Harus begitu ya. Ya. Harus semangat. Yang kotak-kotak merah penonton of the year, selamat. Ya, Anda. Nah, kita kan udah kedatangan bintang tamu super spesial nih, ya kan. Ini kita mau ngobrol dulu sama Mbak Ayu senior Ya. kita nih. Bener nggak sih pernah ada berita, katanya menyebutkan bahwa
termasuk kalangan artis sosialita. Mbak Ayu menanggapinya bagaimana? Aduh, kalau ditanya itu tergantung nih pengertiannya apa. Kalau sosialitanya itu berkaitan dengan konsumerisme, aku menolak. Tapi kalau sosialitanya itu lebih kepada aktivis sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, aku terima. Oh gitu. Memang sosialita itu kan banyak macam-macam. Benar. Ada image sosialita tuh hanya ngumpul-ngumpul, happy-happy, ngomongin barang, ngomongin itu, belanja ini, beli ini. Arisan. Kalau sosialita in the good way ya tadi Mbak Ayu bilang, sosial, benar-benar sosial. Berjiwa Dan bantu segala macam ya. Iya. Oke. Tapi Mbak, kalau menurut Mbak Ayu sendiri, kalangan artis itu harus jadi sosialita nggak sih sebetulnya? Kalau kita nih dengan pekerjaan seperti ini. Karena memang keterlibatan kita lebih kepada hubungan publik, iya. Tapi tergantung bagaimana menyikapinya tadi. Ya. Ada mungkin yang memang dari sudut, orang menganggap dari sudut konsumerisme, dari dunianya yang glamor. Ya. Tapi kalau kita misalnya in a good way tadi, punya peran yang besar loh. Kayak misalnya Andre, Omes mempengaruhi hal yang baik untuk kepada publik. Memang kita harus hadir sih kalau menurut aku. Iya, iya. Berhubungan dalam masyarakatan itu. Menurut Riko gimana? Sosialita menurut versi Riko? Ya, sosialita kan biasanya dibilang komunitas atau kumpulan sekelompok masyarakat menurut saya sih ya. Ini psikolog mungkin lebih tahu kali. Yang memang mempunyai kelas tertentu, tergantung lagi sudut pandang. Tapi kalau menurut saya sih, yang kita umumnya masyarakat kenal sosialita yaitu ya komunitas yang kumpulannya ini kalangan dari menengah atas. Middle up gitu ya ke atas dengan lebih banyak dipertontonkan dengan branded yang ngetok, yang mahal, jalan-jalan pelesiran ke luar negeri, nggak main tuh main lokal. Kemudian Padahal lokal cantik loh. Makanya, tapi artinya lebih pada yang dikenalnya yaitu kemewahan, seolah show off, di situ ada unsur pamernya sedikit. Iya. Kemudian yang ingin menunjukkan seolah ini lo kelas gue, Iya. lo siapa ya gitu. Maksudnya ada kelompok-kelompok itu gitu. Iya. Ya. Tapi kalian sendiri suka gak sih dengan penyebutan sosialita yang sebenarnya tuh kayak... Kalau menurut saya sosialita itu tadi harusnya yang berjiwa sosial, ya kan? Ya, betul. Lebih, Apapun sih bentuknya ya, misalnya kita masuk ke organisasi-organisasi yang membuat kita lebih berkembang, bisa jadi wadah buat orang berinteraksi secara positif. Iya, betul sekali. Iya betul kan sebaik kalau sosialita tadi konteksnya kayak Mbak Ayu bagus kan sosialita jadi sosial dengan human ya manusia juga Iya, iya. siapapun Iya. jadi sebaik-baiknya manusia kan ketika dia punya manfaat untuk orang lain. Iya. Betul. Jadi bukan lebih tapi kan sayangnya kebanyakan agak melenceng nih. Umumnya yang dipertontonkan udah gitu media juga kasih panggung. Tentang bagaimana wah jalan-jalan pam keluar branded itu seperti apa Ya, itu mungkin yang terjadi. yang banyak dimunculkan yang seperti itu, yang ya banyak Mas. Jadi munculnya. Makanya ya itu kan stereotip masyarakat Iya. yang tercipta. Iya, Ya betul. kan? Dan mungkin ada konotasi yang agak kurang baik bagi beberapa orang walaupun sosialita, walaupun jet set tidak apa-apa dan dia berjiwa sosial, Betul. toh tidak apa-apa. Imbang ya. Uang-uang mereka selama tidak Benar. dipamerkan. Iya, betul. Kalaupun sebetulnya mau pamer juga Ya, itu tidak juga apa-apa. uang dia, Itu iya. haknya mereka juga. Tinggal Mendingan- kita menanggapinya gimana dan mungkin lebih kepekaan sosialnya juga. Pamer dalam waktu kapan memperlihatkannya, ya kan? Iya. Ya kita juga pengen kan Iya. istri kita dandanin cantik, Iya. beliin itu ya tas. Ko ya. Kalau punya Ya. istri pengen gitu ya Ko. Istri saya nggak pengen kelihatan jet set, Bahagia banget pengennya ya. kelihatan jet pump. Banyak air tuh. Kalau saya sih kalau saya agak keberatan karena konotasi tadi stereotype yang terjadi selama ini kalau sosialita itu sama istri saya ini suka bingung mau keluar arisan, mau keluar jalan-jalan, kok padahal yang di rumah tuh banyak kerjaan yang belum yang primernya lah Iya. gitu. Tapi boleh dong Ko punya me time. Sesekali arisan sama boleh, teman-teman, boleh. ya kan? Tapi kadang-kadang suka kondisi dia lagi sakit, butuh dia sendiri perlu bed rest dulu. Asik dengan sosialita lingkungannya jalan-jalan, pulangnya sakit kita yang capek. Gitu Benar. maksudnya. Jadi jangan sampai tergerus juga sih gitu. Tapi saya susah dibilangin nih, gimana ya Kang ya? Tentang sosialita ini supaya dia nggak terlalu ke dalam lah gitu. Dengan mindset orang itu. Telepon aja yang temen Kita itu telepon pakar aja, sosialita. ada pakar sosialita. Oh ada. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dia. Mungkin aja
ketemu solusinya. Nah, Oh ada Dia gitu pakar dijuluki sebagai- sosialita ya? Ada Iya. di Indonesia ada. istri saya tuh potong rambut aja kadang-kadang mesti di Melbourne, Australia. Potong rambut. Buat potong rambut Potong doang. cuci kaki kotor nih. Ke Singapura dulu. Buat cuci kaki doang. Cuci kaki. Terus makan siang mesti ke Makan Jepang siang ya? kadang di Milan. Dinernya makan malamnya di Paris. Bingung saya. Kalau gitu kita telepon ini ya, Ya. biar dijelasin ya. Halo, di mana? Oh oke, udah datang. Masuk. Udah datang. Ini pakarnya, Pak. Iya Pak. Oh, pakar. Kenapa Mas? Gatel. Oh garuk-garuknya gitu kalau... Iya, dengan ini jari. Jangan sampai kuku. Kuku kan Kenapa ada emang? kumannya. Oh kuman. Iya. Mas Rinaldi ya? Bukan, Mas. Apa? Sukatma. Sukatma. Iya. Ada artinya atau apa memang keturunan mana gitu? Nggak ada, emang bapak saya Sukatma namanya. Oh. Dan karena bapak saya pengen nama itu tidak hilang, akhirnya diturunkan ke saya. Sukatma. Ya, nanti juga saya punya anak, saya kasih nama Sukamto. Nggak mau putus, Sukatma juga dong. Sukatma Winarto. Oh. Tapi disingkat Sukamto. Sukamto. Ya. Saya dulu penjual martabak. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Kenapa? Mas gak ada celana lain ya? Modelnya Oh, belang-belang sosialisasi. gitu. Model. Fashion. Itu hijau sama merah pink gitu mas. Awalnya panjang Mas. Terus? Ini celananya panjang. Tapi karena saya sering ke tempat suhu yang agak sedikit panas, akhirnya meleleh. Oh, Emang bahannya apa yang bisa meleleh? Bahannya dari kain. Kain? Dari kain. Saking panasnya pasti meleleh. Sudah kalian percaya saja lah. Iya. Karena pakatnya ya. Iya. oke mas kita Dan lagi ini bicara soal... nggak ada hak kalian untuk mengomentari saya mau celana pendek, Iya, iya. mau celana panjang, hak saya yang pakai. Oh iya. Walaupun saya malu sebetulnya. Tapi ya Oke. udah tuntutan. Boleh nggak tanya? Boleh silakan mbak. Boleh. Itu sosialita bawa rantang kenapa? Ah, ini untuk ibu-ibu sosialita. Kalau mengadakan arisan, Iya. itu kan biasanya ibu-ibu ngumpul. Iya. Ya, jadi ini disebut namanya rantang botram. Botram tuh Ya, apa? untuk makan bersama. Botram. Ya, Botram. makan bersama. Jadi makan bareng, pakai menggunakan rantang ini. Emang ada sosialita habis ngumpul ibu-ibu pulangnya ngebungkus gitu? Kan orang kaya. Enggak ada, cuman ini saya kan menciptakan. Siapa tahu mau, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Gitu kan. Gue bilang nggak apa. Mas, sosialita itu image-nya sekarang orang berpikir adalah kumpul-kumpul glamor. Ya. Dan Itu ini dia. Riko tidak mau istrinya masuk terjebak seperti Iya. itu. Bagus, Apa bagus. yang harus dilakukan? Bagaimana Gimana mensiasati caranya, Pak? sosialita itu sendiri? Kalau tidak mau terjebak di situ, Ya. jangan dia masuk ke ranah itu. Oke. Pasti Tapi tidak akan terjebak. seandainya dia diajak oleh teman-temannya, bagaimana kita menolaknya? Iya. Menolaknya dengan baik aja. Misalkan diajak, ayo kita bersosialita. Misalkan, mohon maaf. Harus begini, Tan. Ya, tangannya harus begini. Mohon maaf. Mohon maaf karena saya harus ikutin kata dari suami. Saya harus izin dulu sama suami. Karena suami itu adalah Imam S. Arifin. Imam keluarga. Nggak apa-apa ya kalau dibilang istri takut suami, nggak apa-apa ya? Loh nggak apa-apa, istri bukan takut suami. Tapi dia mempunyai kewajiban untuk seorang suami. Dan itu Hargai. kodratnya seorang perempuan. Menghargai ya. Yo. Iya dong. Mas ini sendiri pernah terjebak dalam... Sering mas kalau saya. Terjebak. Mana nih? Kemarin terjebak di gorong-gorong sebelah sini nih mas. Ngapain? Maksud saya di dalam lingkungan sosialita. Oh enggak, karena saya ini penilai ya mas ya. Penilai. Lebih ke menilai. Pengamat. Nah, pengamat. Jadi saya lebih mengamati karena di kompleks saya itu orang-orangnya sosialita semua. Oh. Dan saya sendiri yang di kompleks itu yang kurang kecukupannya. Dan Malah kurang kecukupan. iya, akhirnya saya cuma bisa mengamati mereka. Oh, ternyata begini ya, ternyata begini. Apakah barang-barang yang Anda bawa ini adalah barang-barang untuk sosialita juga? Bisa, bisa.
bisa seperti itu. Nah ini kayak handphone. Ini kan sosialita itu kadang-kadang berlebihan ya kan. Dengan barang-barang branded. Iya. Ini mereknya Sungsang kalau nggak salah. Ini gede sekali Mas. Supaya jelas ya Pak. Iya, awalnya ini kecil. Cuman karena ibu-ibu itu mungkin senang yang gede-gede. Akhirnya ini dicemplungin ke minyak tanah. Gede sendiri. Akhirnya gede sendiri. Yang lainnya apa itu Pak? Ada. Ini Pakan, tas. Batik. sosialita. Bukan, ini punya tetangga saya. Kenapa ada di Mas Sukam? Nitip, mau dijualin. Oh, ini dijual. Ya, kali aja. Kan Bayu ini suka batik. Bayu, Mau mungkin boleh Bayu. Dijual. Ya. Boleh minta nggak usah beli. Boleh kalau untuk ibu, bawa aja. Makasih. Ya, bawa aja, nggak apa-apa. Simpan. Nah, ini apa Mas? Ini kan ibu-ibu sosialita itu suka naik pesawat. Saya tahu. Ya kan, kadang-kadang kan kalau nggak bawa obat Plastik. untuk puyeng dan yang lain-lain, kita menyiapkan. Ini Mas. Oh buat muntah. Jackpot. Buat muntah. Ya, terus simpen, kita kumpulin. Orang kaya ada muntahnya ya? Ya. Bisa muntah orang kaya. Tidak ada kaya, tidak ada miskin Mas. Kalau urusan muntah mah ya muntah aja. Muntah mah muntah aja. Tapi saya lihat Anda ini ingin memamerkan kalung berlian Anda. Iya, emang. Berarti Anda termasuk sosialita juga? Lu enggak, saya pengamat. Ngamat. Tadi juga saya kan udah bilang, saya pengamat aja. Cuman ini menggambarkan kalau sosialita seperti ini. Dengan berlian-berlian yang mahal, emas, mbak. Macam-macam Mas. Mas, Iya, ini Mas Tarjo. oke, berarti mensiasatinya adalah jangan bergabung. Ya kita punya cara sendiri lah Mas. Dan mungkin saya juga salah satu korban dari... Korban apa? Korban apa? Ya maksudnya istri saya juga dia pengen selalu bersosialita. Akhirnya saya habis Mas. Oh. Stres. Itu udah ketahuan tuh. Iya. Oh stres ini. Iya, karena terlalu terbawa arus sama teman-temannya. Ya. Jadi Mas ini stres? Ke Amerika, ke Jerman, saya sendiri nggak pernah ke mana-mana. Terus nariknya lagi gimana? Narik apa? Narik istrinya supaya nggak terjebak tadi. Nggak bisa ditarik lagi, keloyong aja ke sono. Berarti Mas ini sudah berusaha ya? Sudah berusaha. Sudah berusaha. Ini juga saya lagi penyembuhan di Lido, Mas. Ah, Lido. Iya. Ketergantungan. Oh. Iya. Oke Mas, sebenarnya Mas ini profesinya apa sekarang? Saya sebetulnya penjual kue nastar. Pasti temenan sama yang tadi kali, Pak Haji. Saya nggak usah apa-apa, Mas. Emang pengamat aja ya? Pengamat aja, mengamati aja lah, seneng aja lah lihat. Yang sosialita itu kelihatannya seneng gitu-gitu aja sih, nggak ada hal apapun. Iya. Pusing saya sebetulnya, Mas. Pusing saya tuh. Mengamatinya juga pusing. Orang saya nggak punya gitu kan. Itu dia branded semua ya kan, merek-merek mahal. Harga aja, tas aja sampai 25 juta. Nah menurut Mas masuk akal nggak itu? 600 juta juga ada. Iya 600 juta. Itu masuk akal nggak menurut Mas? Ya nggak masuk akal lah itu kan, branded itu hanya brandnya aja yang mahal, tasnya mah sama aja kalau menurut saya. Tapi namanya itu, nama tasnya itu atau nama orang yang membuat itu kan udah cukup terkenal mendunia. Ya nggak bisa disebutin mahal. Tas mahal itu di India, Mas. Oh iya bener. Sini nggak ada. Tas mahal tuh di India, Pak Haji. Nggak ada. Benar. Itu karena mungkin apa ya namanya gengsi ya, gengsi. Jadi harus memakai, kalau pakai branded itu dilihat sama orang, wah. Pamornya naik ya. Nah, pamornya naik. Pamor, bumor, mangmor, semuanya pada naik. Gitu aja sih sebetulnya mah nggak. Ya juga ya. Sayang juga sih duit, tapi Tapi ya. kan kualitas kulit atau bahan dari produk tersebut misalnya kan emang bagus. Ya kan? bagus, terbaik. kalau memang Awet. punya uang ya silakan beli. Kalau nggak punya jangan dipaksain. Yang bahaya itu yang memaksakan kehendaknya. Itu yang bahaya. Kembali lagi kepada kita ya. Iya, kalau kita memang nggak punya, apalagi suaminya Jangan pas-pasan, dipaksa. jangan dipaksa. Kasihan suaminya. Ya. Ada teman saya juga suaminya akhirnya dia main-main terus kemana-mana sendiri. Oh iya? Iya, karena dia tuh sering ngabisin uang. Istrinya itu. Kemarin lagi sekarang TBC suaminya. Karena kepikiran kan, kasihan jadinya nggak sayang sama suami Iya, gitu. Nah Mas pernah mengalami malpraktek?
Ntar saya inget-inget dulu ya Mas ya. Belum pernah sih Mas. Kalau sampai ke malpraktek belum pernah. Saya mah kan pengamat aja lah. Pengamat aja ya. Tapi Mas nggak pernah mengalami seperti itu ya? Tidak pernah mengalami seperti itu. Terima kasih Mas. Saya ini udah 3 hari nggak pulang Mas. Ya karena nggak ada ongkos lah. Oh oke, bilang aja mau minta ongkos. Rumahnya di mana? Rumah di mana? Di Bintaro. Oh Bintaro. Ya. Bekasi. Nggak Bekasi, Bintaro mah. nggak Bekasi. Ya. Kan Bintaro mah deket banget itu. Ya. Oh dikasih duit, Nah. Cukup? Kita ongkos. ongkos. Cukup? Ya gimana mau bilang cukup kan Mas yang mengasih. Oke. Bilang, hap. Terima kasih Mas. Lanjut. Sini aja. Katakan tidak pada narkoba. Kaget. Enggak, udah nggak gigit. Ya. Anak buahku, tunjukkan keahlianmu. Wah, apa kabar? Kabar baik, Kak Omes. Kak Omes apa kabar? Kabar baik. Nih yang belakang Pak Ogah nih. Tukang parkir ya. Jadi apa sih? Jadi tukang parkir jadi apa sih teman-teman? Kita mau ngelawan Ratu Gombal. Kalau begitu kita langsung saja panggil dia Ratu Gombal. Anak buahku, tunjukkan keahlianmu. Mana bengkok nggak? Mana? Mana bengkok? Enggak nih. Oh tangannya itu. Ini nggak bengkok nih. Nggak bengkok nih. Nggak bengkok di mana? Nggak bengkok. Nih yang bengkok nih. Tuh. Deddy Kobuser. Deddy Kobuser. Mereka mengikuti seni-seni dari Deddy Kobuser. Oh. Membengkokkan Tuh Kasihan kasihan. sulap. Kenapa? Silakan. Yang itu kasihan tuh. Kulitnya ngelopek tuh. Hati-hati ya. Tadi Riko, obatin. boleh ke depan Riko. Kayaknya gue kenal tuh. Siapa? Botak-botak ini nih. Siapa tuh? Yang botak-botak. Dedi. Riko Bengkokin. akan digombalin ya, Bes. Bengkokin aja Ya. susah nih, Pak Ande. Hah? Nih, bengkokin nih, lihat. Gimana? Nih, Ya. lihat. Wah. Wah. Ah, bengkok kan nih, yang ini bengkok. Lurus ya? Oh iya bener. Nggak salah sih. Tuh, Oke. bengkok. Ya, Bentar. Mas, ada apa? Takutnya ini warga mau... Ya. Maaf. Izin dulu ya. Kita mulai dari Gia. ya, Oke. Kita cari siapa Ratu Gombalnya. Bayu nanti jadi juri ya. ya. Oke. Jadi aku ngamatin dari sekarang. Ya. Iya. Abang Riko. Ya, Iya. asik. Ah, cerai lagi dah gua. Jangan dong. Gimana sih?
Takut khilaf namanya Iya manusia. makanya. Amin, amin. Ya kenapa? Abang Riko tahu nggak bedanya abang sama daun? Bedanya apa emang? Kalau daun jatuhnya ke tanah. Heeh. Kalau abang ke hati aku. Coba, sini kamu kamera. Gimana jogetnya? Ini. Joget, baru satu. Musik. Katakan tidak pada narkoba. Enggak, dia mah sehat. Oh, Ayo. Oke, oke. Raja Gombal. Ratu Gombal. Bang Riko. Ya. Kaget. Enggak, udah nggak gigit. Ya. Bang Riko tahu nggak sih kalau di atas langit itu ada langit, Iya. di bawah langit ada apa? Ada apa tuh? Ada aku yang mencintaimu. Sekali lagi. Silakan sekali lagi. Abang Riko boleh Iya. majuan sedikit. Oh boleh maju dikit. Abang Riko, Iya. abang tahu nggak abang tuh kayak apa? Kayak apa Neng? Kayak isi pulpen. Maksudnya? Aku tinta sama kamu. Bagus Indra. Bagus. Gea, kamu tahu nggak kamu tuh ibarat garam di lautan. Kok garam di lautan? Nggak kelihatan, tapi akan ada selamanya. Joget. Jangan. Oh dia juga nih. Dek. Langsung. Belum. Mau ngembalin dia. Kita akan segera mengumumkan Ayo silakan. untuk pemenang malam hari ini. Apakah Ratu Gombal atau Kak Gea? Silakan, Mbak. Ya. Ayo. Yang penting yang kalah nggak boleh ngambek. Siapa? Dan pemenangnya adalah Ratu Gombal. Selamat buat Ratu Gombal. Terima kasih juga untuk Mbak Ayu yang sudah hadir di weekend. Terima kasih. Terima kasih banyak atas Gea, waktunya. thank you. Sukses ya. Saksikan ini weekend, Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Dan ada ini talk show. Ini talk show setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam juga. Kita ketemu lagi besok masih di Ini weekend.